hari ini kita akan kembali belajar tentang sosiologi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa paham, Iva juga bisa lancar dalam menjelaskannya. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih kalian sudah membuka video ini, telah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan dan memahami penjelasan dari Bu Iva. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri sosiologi. Nah, ada 4 ciri sosiologi yang kita bisa menyebutnya dengan MT kuno. Ya, apa itu MT kuno? Empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Nah, bagi kalian yang mengerjakan tugas dan sebelumnya telah menonton penjelasan dari Bu Iva, kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Tetapi bagi kalian yang belum menonton, belum melihat keterangan dari Bu Iva, mungkin jawaban kalian itu kurang tepat. Nah, jangan lupa kalian harus selalu mendengarkan, melihat video yang Bu Iva kirimkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peran dan fungsi sosiologi. Sebenarnya buat apa sih kita belajar sosiologi? Kenapa sampai sosiologi itu masuk dalam pelajaran UN? Seberapa pentingkah sosiologi? Sebelum saya masuk menjelaskan tentang peran dan fungsi sosiologi, kalian harus membedakan apa itu peran dan apa itu fungsi. Nah, kalian harus bisa membedakan antara peran dan fungsi. Peran dan fungsi ini berbeda. Nah, misalkan palu. Apa perannya palu? Ya, palu digunakan untuk memukul. Misalkan memukul paku. Ketika kita mau membuat sebuah gantungan, kita harus memukul pakunya. Itu perannya palu. Fungsi dari palu apa? Dia untuk menenggelamkan paku. Apa bahasanya menenggelamkan ya? Pokoknya dia mengambleskan pakunya kalau dalam bahasa Jawa, ambles. Nah, itu bedanya peran dan fungsi. Kalau peran itu lebih pada aktivitas yang digunakan atau yang dilakukan, tetapi kalau fungsi dia lebih pada manfaat yang didapatkan dari aktivitas tersebut. Nah, apa peran kalian sebagai seorang siswa? Peran kalian adalah belajar. Apa fungsi dari seorang siswa? Nah, fungsinya akan kalian dapatkan setelah kalian belajar. Fungsinya kalian mendapatkan analisis yang tepat. Nah, ketika kalian bisa menganalisis suatu fenomena, kalian bisa memajukan negeri ini. Nah, itu perbedaan antara peran dan fungsi. Sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, saya akan melanjutkan peran dari sosiologi. Peran dari sosiologi itu ada 2. Yang pertama adalah peran pembangunan. Yang kedua peran penelitian. Nah, saya sudah menuliskan di sini peran dari sosiologi ada 2, yaitu pembangunan. Yang kedua adalah penelitian. Apa itu peran pembangunan? Sosiologi dia berperan dalam suatu pembangunan. Pembangunan seperti apa? Bukan hanya pembangunan fisik. Maksudnya pembangunan fisik itu pembangunan jalan, pembangunan rumah, pembangunan sekolah. Nah, tetapi dia juga berperan dalam pembangunan masyarakat atau pembangunan manusia. Nah, bagaimana cara sosiologi memberikan sumbangannya dalam pembangunan? Nah, bagaimana sih peran sosiologi dalam pembangunan? Nah, kemarin Bu Iva sudah menjelaskan tentang objek kajian dari sosiologi. Dia mempelajari tentang masyarakat. Nah, ketika seseorang telah mempelajari masyarakat, dia akan paham bagaimana kondisi suatu masyarakat. Ketika dia sudah paham, ketika dia sudah mengenal bagaimana kondisi suatu masyarakat, maka ketika dia mau memberikan sebuah kebijakan, mau melakukan sebuah pembangunan, dia akan berpusat pada masyarakat. Titiknya itu berada di masyarakat. Dia tidak asal-asalan menentukan kebijakan. Dia tidak asal-asalan dalam melakukan sebuah pembangunan. Contohnya,
Ketika kita tahu bahwa masyarakat di Papua, di Irian sana, makanan pokok mereka apa? Sagu. Tetapi ketika ada seorang yang ingin melakukan pembangunan di Papua, kemudian dia ingin memberikan makanan pokok, mengganti makanan pokok mereka dari sagu ke nasi, pasti itu akan menjadi perdebatan di antara mereka. Karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di sana. Mereka mau menanam padi di sana itu sangat susah. Makanya mereka lebih menggunakan sagu sebagai makanan pokok mereka. Kemudian kalian mungkin belum merasakan masa Orde Baru. Bagaimana masa Orde Baru melakukan sebuah pembangunan yang cukup besar. Nah, dia melakukan sebuah kebijakan. Pak Soeharto pada saat itu yang menjabat sebagai presiden, beliau ingin membuat sebuah kebijakan untuk menyamakan status atau tatanan administrasi negaranya, lebih tepatnya negara kita. Nah, beliau menetapkan status desa sebagai pemerintahan terkecil negara kita. Di semua daerah dia harus ada desanya, administrasinya berupa desa, RT, RW. Padahal kata desa atau sebutan desa itu sendiri berasal dari budaya Jawa atau berasal dari masyarakat Jawa. Dia ditetapkan di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan seterusnya. Itu mengalami sebuah pro dan kontra. Nah, itu kebijakan yang kurang memperhatikan aspek kemanusiaannya atau aspek masyarakat setempat. Nah, di sini peran dari sosiologi, dia berusaha memberikan kebijakan atau pembangunan yang tepat sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, saya akan lanjutkan pada peran yang kedua, yaitu peran penelitian. Nah, inti dari sosiologi itu adalah penelitian. Dia melakukan sebuah pengkajian, dia mengamati suatu masyarakat. Kalau ini pembangunan, dia lebih bersifat praktis. Tulisannya jelek gak apa-apa ya. Kalau penelitian, dia lebih bersifat teoritis. Kalau pembangunan ini adalah sosiologi terapan, bersifat praktis. Kalau penelitian ini adalah sosiologi murni yang dia bersifat teoritis. Dia digunakan untuk mengembangkan keilmuan itu sendiri, yaitu keilmuan dari sosiologi. Dia ingin membuat sebuah teori yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam menganalisis kondisi suatu masyarakat. Nah, itu peran penelitian. Dia meneliti bagaimana kondisi di dalam masyarakat. Kemudian ketika sudah mengetahui bagaimana pola-polanya, dia akan membuat sebuah teori. Ya, sampai di sini sudah paham ya, jelas ya. Oke, yang kedua adalah fungsi. Fungsi dari sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah ahli riset. Yang kedua adalah sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga fungsi praktis. Yang terakhir fungsi pendidik atau pendidikan. Nah, kita ulas satu persatu fungsi dari sosiologi. Fungsi yang pertama dari sosiologi adalah sebagai ahli riset. Dari susunan kalimatnya atau susunan katanya, kita bisa melihat riset. Apa itu riset? Ya, riset itu adalah sebuah penelitian, pengkajian, pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, di sini peneliti akan melakukan sebuah pengkajian di dalam suatu masyarakat. Dia akan mengkaji bagaimana kondisi di suatu masyarakat, apa saja yang terjadi di sana, fenomena apa saja yang muncul di dalam masyarakat. Itu ahli riset. Kemudian dari fenomena-fenomena tersebut, dia akan membentuk sebuah pola. Ketika sudah ditentukan polanya atau sudah diketahui bagaimana pola kehidupan masyarakat, nanti dia akan membentuk sebuah teori sosiologi.
Kalau kemarin teori dari ilmu eksak adalah rumus, maka teori dalam ilmu sosial itu adalah teori-teori atau pendapat asumsi yang sudah dibuktikan atau diuji kebenarannya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsultan kebijakan. Konsultan kebijakan, sosiologi membantu pemerintah, membantu penguasa untuk menentukan sebuah kebijakan. Dia akan menjadi sebuah konsultan. Nah, biasanya kalian kalau ingin masuk sekolah, kalian konsultasi dulu tempat untuk memberikan saran, tempat untuk meminta pertimbangan, itu konsultan. Jadi sosiologi itu adalah sebuah konsultan. Dia sebagai konsultan dalam melakukan sebuah kebijakan. Sebelum pemerintah menentukan kebijakan, dia akan datang kepada sosiolog. Sosiolog adalah sebutan bagi ahli sosiologi. Dia akan datang kepada sosiolog untuk meminta saran, berkonsultasi. Apakah kebijakan tersebut tepat dilakukan pada masyarakat X? Apakah kebijakan tersebut tepat dilakukan pada masyarakat Y? Nah, itu fungsi yang kedua dari sosiologi, karena sosiologi paham dengan kondisi suatu masyarakat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi praktis. Kalau tadi konsultan kebijakan ini sudah masuk praktis, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya memberikan saran. Tetapi kalau fungsi praktis di sini, dia tidak hanya memberikan saran, tetapi dia juga melakukan sebuah tindakan. Jadi tidak hanya berbicara, tetapi dia juga melakukan suatu tindakan. Misalkan bagaimana? Misalkan di masyarakat Kudus itu banyak sekali, di daerah pelosok banyak anak yang pendidikannya rendah. Dia hanya sampai di SMP. Kenapa sih dia ada di SMP? Hanya lulus tingkat SMP. Nah, itu dipelajari oleh sosiologi. Oh, karena di sana ketika lulus SMP dia sudah diiming-imingi pekerjaan. Pekerjaan yang cukup menghasilkan. Misalkan ketika di daerah pegunungan, di daerah pedesaan, mereka tidak perlu ijazah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, tapi perlu keterampilan mereka, tenaga mereka. Nah, akhirnya mereka tergiur dengan penghasilan tersebut. Anak SMP lulus SMP sudah mendapatkan uang. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat desa. Nah, itu berdasarkan penelitiannya. Nah, kebijakannya seperti apa? Kita mau melakukan sebuah pembangunan, kita mau melakukan sebuah kebijakan. Nah, kita memberikan penyuluhan. Kita tidak hanya memberikan pendapat kepada orang-orang tertentu, kita tidak hanya memberikan pendapat kepada pejabat pemerintah, tetapi kita juga melakukan sebuah penyuluhan. Kita ikut serta di dalamnya. Jadi kita tidak hanya omong kosong, tetapi kita juga melakukan sebuah tindakan agar masyarakat tersebut berdaya, agar masyarakat tersebut lebih maju. Ya, itu fungsi yang ketiga, fungsi praktis dari sosiologi. Dia tidak hanya memberikan saran, tetapi dia juga melakukan sebuah tindakan pembangunan, memberdayakan masyarakat. Fungsi yang keempat adalah pendidik. Nah, fungsi yang keempat ini yang sedang Bu Iva lakukan. Nah, Bu Iva sebagai pendidik, seorang sosiolog yang bekerja sebagai pendidik. Nah, Bu Iva mengajarkan kepada kalian apa itu sosiologi, bagaimana sejarahnya sosiologi, bagaimana teori-teori sosiologi, apa saja yang dikaji sosiologi. Nah, itu fungsi pendidik, memberikan pemahaman kepada siswa tentang sosiologi. Jadi fungsi pendidik itu biasanya dilakukan oleh satu guru, yang kedua adalah dosen. Nah, coba kita review kembali peran dan fungsi sosiologi. Peran dari sosiologi ada berapa? Ada dua. Ya, yang pertama adalah peran pembangunan. Yang kedua adalah peran penelitian. Kemudian setelah peran kita masuk pada fungsi. Fungsi sosiologi ada 4. Nah, yang pertama fungsi
ahli riset. Dia melakukan sebuah penelitian tentang masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai konsultan kebijakan. Dia memberikan saran sebagai alat pertimbangan. Dia meminta pertimbangan kepada sosiolog. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga sebagai praktis, fungsi praktis. Dia tidak hanya memberikan saran, tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi dia juga melakukan sebuah tindakan pembangunan. Yang terakhir, peran pendidik. Dia mengajarkan, memberikan pemahaman kepada peserta didik, kepada siswa. Nah, itu peran dan fungsi sosiologi. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan kalian bisa menghubungi saya melalui ketua kelas, atau kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar, boleh di Google Classroom ataupun di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Bu Iva sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Sebelum saya tutup, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.